Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1751 sampai tahun 1753. Saya tahu Anda mungkin berpikir saya sedikit berdarah dingin dan banyak bicara. Jika Anda tidak membantu saya, mengapa begitu banyak omong kosong? Tidak menyenangkan mengatakan itu. Jika seorang pasien datang kepada saya mungkin tidak akan melakukannya. Menolak, karena merawat dan menyelamatkan orang adalah kewajiban seorang dokter, tetapi dia bukan pasien, dan saya tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membantu. Apakah Anda memahaminya? Zai Qingsui mengangguk dengan lembut, saya mengerti. Dia tidak bodoh. Jericho Lee menjelaskan bahwa dia hanya menjelaskan kebenaran. Itu bukan tanggung jawabnya. Jangan terburu-buru untuk mendapatkannya. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, orang lain akan menyalahkan Anda karena tidak melakukannya dengan baik setelahnya. Selalu ada orang seperti itu di dunia. Ketika dia meminta bantuan Anda, dia memiliki segala macam penampilan yang menyenangkan. Anda setuju karena kebaikan dan melakukannya dengan susah payah. Namun pada akhirnya, dia tidak puas dengan hal itu. Pada akhirnya, dia menyalahkan Anda karena memengaruhi pekerjaannya dan menunda waktunya. Jadi sejak awal, dengan tegas menolak. Jika Anda menolak, tidak akan ada banyak omong kosong. Gong Changji baru saja meninggal, dan badai pertempuran yang menentukan di Yunlan Feng masih menyebar. Saya yakin banyak orang akan datang kepada kita di waktu berikutnya. Jangan dimanfaatkan, Jericho Lee mengingatkan saya dengan suara yang dalam. Zai Qingsui tertegun dan tiba-tiba menyadari, jika kamu tidak memberitahuku, aku sudah lupa. Sepertinya ada beberapa teman sekelas yang tidak menghubungiku beberapa hari terakhir ini. Teman-temanku meneleponku, dan mereka berbicara dengan aneh. Setelah Jericho Lee mengingatkan, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah menerima lebih banyak panggilan telepon dalam beberapa hari terakhir daripada sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sekarang dia tahu segalanya. Anda tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan. Anda sebaiknya berhati-hati. Meski statusku berbeda sekarang, aku tidak bisa menjamin kamu selalu aman. Jericho Lee berkata dengan dingin. Aku mengerti. Saya akan berhati-hati. Mengenai urusan Ailong, saya tidak membutuhkan bantuan saya. Seseorang akan menghadapinya, kata Jericho Lee dengan santai. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, Ai sudah lama terselamatkan. Tentu saja, bukan Jericho Lee yang menyelamatkannya, tapi Sang Jianxuan. Sebelumnya, Jericho Lee mempercayakan Sang Jianxuan untuk memusnahkannya. Sekte Jiwa Hitam dan menatap budidaya jahat Ailong. Sebagai sisa dari Sekte Jiwa Hitam, Sang Jianxuan menyadarinya segera setelah dia muncul. Di hadapan guru spiritual seperti Sang Jianxuan, hasilnya tentu saja tidak ada ketegangan. Azer sangat gembira atas penyelamatan putranya. Dia sangat berterima kasih kepada Sang Jianxuan, tapi tidak untuk Jericho Lee. Sebaliknya, dia membenci Jericho Lee karena penolakannya. Bukan karena dia berpikiran sempit, tapi penolakan Jericho Lee di saat kritis hidup dan mati putranya, menyiramkan baskom berisi air dingin padanya, yang merupakan pukulan telak baginya. Tentu saja, Jericho Lee sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Ais. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Terlebih lagi, dia tidak perlu melakukan semuanya. Dia tidak ingin melakukan apapun. Bulan berikutnya, keluarga Zai sangat sibuk. Orang asing, kerabat dari generasi yang tidak diketahui, segala jenis hantu dan roh datang berbondong-bondong, hampir menginjak pintu keluarga Zai. Menghadapi orang-orang ini dari pintu ke pintu, Jericho Lee pada dasarnya langsung mengusirnya. Dia tidak punya waktu atau kewajiban untuk membantu. Setelah Zai Qingsui dididik oleh Jericho Lee, dia menolak membantu semua pengunjung kecuali dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Jika dia tidak bisa membantu, dia tidak akan membantu. Adapun Zai Suo dan Li Qing, pada awalnya mereka sangat hangat terhadap para pengunjung, namun di masa lalu, terutama reputasi Zai Suo, mereka selalu meminta bantuannya. Begitu mereka datang dan pergi, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kebanyakan orang yang datang ke pintu itu dalam keadaan mabuk, dan niat mereka bukan untuk minum. Belakangan, keduanya juga mengambil pendekatan yang sama seperti Jericho Lee, yang menolak dengan tegas, tidak menyisakan ruang.
Mereka juga sangat sibuk, kalaupun yang datang berkunjung nanti menemukan beberapa kerabat dan teman akrabnya menjadi pelobi, tetap saja tidak berhasil. Tidak ada orang yang bodoh. Ini bukan keputusan apakah akan membantu atau tidak. Ketika mereka semua menolak, mereka yang datang ke pintu ditolak. Lambat laun, semakin sedikit orang yang datang, dan keluarga Zai kembali ke kemurnian semula. Faktanya, selama itu, keluarga Li juga mengirimkan orang untuk berkunjung, namun Jericho Li menolak. Ini adalah hal yang luar biasa untuk dikatakan. Setelah hasil pertempuran menentukan Yunlan Feng menyebar, dunia seni bela diri mengetahui bahwa Jericho Li bukan hanya Li Tianxi, tetapi juga dewa bela diri, dan budidayanya telah menembus guru jiwa. Setelah ketiga saudara laki-laki Li Fengqi menyampaikan berita itu kembali, keluarga Li tidak tahu apakah mereka bingung atau masih tidak bisa mengudara, jadi mereka meminta beberapa generasi muda untuk datang kepadanya. Awalnya Jericho Li tidak memiliki sikap yang baik terhadap keluarga Li. Sekarang, dalam menghadapi praktik keluarga Li, tentu saja dia tanpa ampun mengusir orang. Waktu, sekejap mata berlalu hampir 2 bulan. Tinggal sedikit waktu tersisa untuk pembelaan tesis doktoral. Waktunya ditetapkan pada awal Mei, yang juga merupakan musim kelulusan Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan, di mana mahasiswa baru akan mempertahankan tesis kolektifnya. Pembelaan berakhir dengan keheningan. Berbeda dengan keseruan pembelaan tesis master terakhir, berdiri di level yang lebih tinggi, sikap Jericho Li lebih damai, dan ia juga mengusung topik yang jauh lebih indah dari tesis masternya. Pengujinya lebih banyak dari yang terakhir. Mereka memiliki reputasi lebih dan level lebih tinggi. Namun meski begitu, ia tetap mendapat persetujuan bulat dari para penguji tingkat tinggi. Dalam hal SCI dan indikator lainnya sudah sepenuhnya memenuhi standar, pembelaan doktornya lulus dengan sempurna. Ho! Akhirnya berakhir. Jericho Li menghela nafas lama. Keadaan pembelajaran ketatnya selama periode waktu ini telah dilepaskan sepenuhnya. Ketika dia keluar dari sekolah, dia segera menelepon untuk memberitahu Chang Xuande kabar baik. Chang Xuande sangat senang mengetahui bahwa ia telah lulus pembelaan tesis doktoralnya. Yah, aku layak menjadi muridku. Tuan, apakah saya harus segera kembali? Jericho Li bertanya sambil tersenyum. Tidak, saya mendapatkan gelar master saya sekaligus. Saya pikir Anda lelah belajar. Saya akan memberi Anda libur beberapa hari. Ketika gelar dokter dikeluarkan, Anda dapat kembali. Selain itu, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok telah dibuka di seluruh negeri, dan Anda tidak perlu lagi terpaku pada kota Chuanzong. Chang Xuande tersenyum. Zai Suo telah mengatakan sebelumnya tentang pembagian data nasional dan komunikasi Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan Jericho Li juga menjelaskannya dengan jelas. Di masa depan, Pusat Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan akan mengadakan pertemuan. Pertemuan ini dapat diadakan di mana saja di negara ini, dan para dokter dari seluruh negeri juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Tingkat kebebasannya lebih tinggi. Baiklah, aku akan kembali beberapa hari kemudian. Setelah menutup telepon, Jericho Li menemukan Zai Suo dan Zai Qingsui. Jericho Li, apakah kamu akan kembali? Wajah Zai Qingsui menunjukkan warna enggan. Ya, tapi aku bisa tinggal beberapa hari lagi, kata Li sambil tersenyum. Aduh. Saya tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat, dan jawaban dokter Anda akan selesai dalam sekejap mata, kata Zai Suo dengan sedikit emosi. Jericho Li tidak bisa menahan tawa. Tidak apa-apa, aku tidak akan pernah kembali lagi. Selain itu, aku telah melakukan banyak hal di kota Chuanzong, dan ini belum berakhir. Saya harus sering datang ke sini di masa depan. Bab 1752. Kota Lusu sangat jauh dari kota Chuanzong sehingga tidak mudah untuk kembali menggunakan pesawat, kata Zai Qingsui. Siapa yang bilang? Jericho Li tersenyum, apakah kamu lupa bahwa aku adalah Li Tianxi? Zai Qingsui tertegun dan tidak mengerti maksudnya. Dulu kondisinya tidak cukup. Saya harus terbang. Sekarang berbeda. Menurut saya sangat mudah untuk kembali. Cukup gunakan susunan teleportasi. Jericho Li tersenyum dengan tenang. Susunan teleportasi. Keduanya membelalakan mata. Anda tidak memahami susunannya, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Saat saya membangun susunan teleportasi antara kota Chuanzong dan kota Lusu, saya dapat melakukan perjalanan antara kedua kota tersebut kapan saja melalui susunan teleportasi. Bolak-balik. Jericho Li menjelaskan sambil tersenyum. Begitu menakjubkan. Zai Qingsui terkejut, kalau begitu kita juga bisa mengirim formasi ke kota Lusu.
Ya. Kalau begitu cepatlah mendekorasinya, hiasi saja di kamar tidurmu, agar kita bisa pergi ke Lusu kapan saja dan di mana saja. Zai Qingsui menunjukkan ekspresi bahagia. Jericho Lee berkata tanpa daya, ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Meskipun susunan teleportasi dapat menteleportasi orang dengan mudah, ia memiliki kondisi tata letak yang buruk dan memerlukan pemeliharaan. Jika Anda tidak memahami susunannya, Anda tidak dapat mempertahankan pengoperasiannya. Susunan teleportasi dibagi menjadi teleportasi terarah dan teleportasi acak. Itu berpindah-pindah antara dua kota dan secara alami merupakan susunan teleportasi terarah. Susunan transmisi terarah perlu dipelihara oleh orang-orang yang mengetahui susunan tersebut, dan susunan tersebut tidak dapat dirusak, jika tidak orang akan diasingkan ke celah ruang angkasa, dan kemudian hilang. Mendengar pidatonya, Zai Qingsui menjadi tenang, oh begitu. Bagaimana cara mengaturnya? Aku akan mengurus ini. Yang terbaik adalah menempatkan tempat pengiriman di kota Chuanzong di Aula Lingyao. Aku akan bicara dengan Ye Ziyun nanti. Dia seharusnya bisa menyediakan tempat yang tepat untuk pengaturannya. Tentu tidak sulit untuk menemukan satu atau dua orang yang mengetahui susunannya berdasarkan latar belakang keluarga Ye. Terlebih lagi, tata letak susunannya bagus untuk Lingyao Tang dan keluarga kamu. Setidaknya waktu antara kota Chuanzong dan kota Lusu dapat dipersingkat di masa depan. Aula Lingyao. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, itu tidak jauh dari Aula Lingyao, Zai Qingsui tersenyum. Sebelum saya pergi, saya akan memperbaiki susunan transmisi di kota Chuanzong. Tunggu saja kabarku. Nanti, Jericho Lee meninggalkan rumah Zai dan menghubungi Ye Ziyun. Selama waktu ini, Ye Ziyun lebih banyak mempersiapkan diri untuk balapan, dan sebagian besar waktunya dilakukan secara tertutup. Jericho Lee menghubunginya beberapa kali sebelum dia menghubunginya. Ketika dia memberitahunya bahwa dia akan membangun susunan teleportasi, dia setuju tanpa memikirkannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa mengatur susunan teleportasi di kota lain. Mudah bagimu, kata Jericho Lee sambil berkeringat dingin. Tidak sulit bagiku untuk mengatur susunan teleportasi, tapi masalahnya adalah betapapun sederhananya susunan teleportasi, itu tidak dapat diduga oleh orang awam. Di mana kamu bisa menemukan begitu banyak penyihir untuk memelihara setiap susunan teleportasi? Selain itu, banyak bahan diperlukan untuk mengatur susunan transmisi. Meskipun tidak terlalu sulit untuk menemukannya, itu juga merupakan angka yang sangat besar, bahkan dengan sumber keuangan dari Aula Lingyao. Belum lagi biaya merekrut seorang penyihir, apakah kamu mampu membelinya? Selain itu, susunan transmisi perlu diatur di tempat yang tersembunyi. Jika Anda mengatur terlalu banyak, informasi akan mudah bocor. Jika seseorang menatap Anda dan merusak Anda, kerugian tidak akan disebutkan terlebih dahulu. Saat personel mengirimkan, mereka kehilangan arah, dan mudah untuk tidak pernah kembali. Mendengar penjelasan ini, Ye Ziyun kaget dan mengeluarkan keringat dingin. Baru pada saat itulah dia tahu betapa cerobohnya pikirannya. Maaf, tapi saya benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu lakukan semuanya sesuai keinginan Anda. Tuan Chen, saya akan berusaha sebaik mungkin mengatur orang untuk mencarinya. Jika Anda bisa mengatur lebih banyak, sebaiknya Anda tidak. Atur saja satu di kota Chuanzong dan kota Lusu. Sudah cukup. Semua orang tahu kebenaran bahwa lebih banyak lebih baik, tetapi kenyataan tidak di atas kertas. Dalam banyak kondisi, tidak realistis untuk ingin menjadi sebaik yang Anda bayangkan. Serahkan padaku. Atur saja seseorang untuk membantuku. Jericho Lee menghela nafas. Ya. 2 hari kemudian, Ye Zhenghai datang. Li Shao, ikut aku. Tanpa ambiguitas, Ye Zhenghai membawa Jericho Lee ke ruang rahasia Aula Lingyao. Ini adalah tempat paling rahasia di Aula Lingyao. Kecuali Ziyun dan kami, tidak ada yang bisa masuk pada waktu biasa. Ada juga beberapa penjaga. Keamanan dapat terjamin. Li Jericho Lee melihat ke ruang rahasia dan mengangguk puas, itu dia. Apakah saya sudah menyiapkan semua bahan yang saya minta? Lihat kakimu, Li. Ye Zhenghai menunjuk ke tanah. Ada beberapa kotak di tanah. Begitu dibuka, semua jenis bahan susunan diperlukan. Oleh Jericho Lee. Saya secara pribadi menyaring materi ini dan mendapatkannya dari saluran yang berbeda. Tidak ada yang tahu tujuan koleksi saya, dan keamanannya bisa terjamin. Setelah susunan teleportasi dipasang antara dua kota, ini dapat menghemat banyak biaya transportasi di aula ramuan, dan akan lebih mudah untuk mengangkut beberapa barang secara diam-diam di masa depan. Bahkan ketika musuh yang kuat datang, kecepatan personel mundur bisa sangat ditingkatkan.
Bahannya oke. Apakah Anda mengundang Master Arai untuk datang? Jericho Lee bertanya lagi. Dalam perjalanan, dikatakan akan tiba sebentar lagi, Ye Zhenghai mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Untuk pemilihan calonnya, sebaiknya periksa sendiri. Kamu harus cukup bisa diandalkan. Jericho Lee mengingatkanku dengan suara yang dalam. Li Sao yakinlah tentang ini. Pemimpin susunannya berasal dari luar keluarga Ye. Dia memiliki lidah yang rapat, jadi tidak akan ada masalah, Ye Zhenghai dengan cepat menjelaskan. Jika Anda salah satu dari orang-orang Anda sendiri, itu benar-benar dapat diandalkan. Jericho Lee mengangguk dan segera mulai mengatur. Dia telah menyusun banyak susunan, dan bahkan dapat menggambarnya dengan tangan. Namun, susunan teleportasi itu sendiri adalah susunan berskala besar, sehingga tidak dapat digambar dengan tangan. Itu membutuhkan banyak bahan. Demi stabilitas dan kelanggengan susunan, Jericho Lee memilih menggunakan metode paling stabil untuk menggambar diagram susunan yang baik, dilengkapi dengan bahan yang paling tepat, untuk perlindungan ganda. Selama tidak ada kerusakan berbahaya, tidak akan ada masalah dengan susunan teleportasi ini. Setelah hari yang sibuk, Jericho Lee akhirnya menyelesaikan susunan-susunannya di malam hari. Susunan teleportasi ini milik susunan teleportasi terarah. Ini belum dimulai. Ini hanya dapat dimulai setelah saya mengatur terminal lain. Sebaiknya Anda menyesuaikan sistem keamanan Aula Lingyao hari ini. Lebih nyaman bagi orang-orang dari perusahaan Rende datang ke sini. Tahukah Anda maksud saya? Sebelum pergi, Jericho Lee menjelaskan beberapa patah kata. Jangan khawatir, Li Sao. Kami akan mengurusnya. Ye Zhenghai segera memberikan jaminan. Yah, aku pergi dulu. Aku akan kembali ke Luzu dalam 2 hari. Kamu bisa menghubungiku jika ada keadaan darurat. Dengan itu, Jericho Lee pergi dan membuat reservasi ke Luzu dalam perjalanan kembali ke rumah Zai. Semuanya beres. Bab 1753. Sebelum pergi, Jericho Lee menjelaskan sesuatu kepada Ye Zhenqiong, lalu menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Kembali ke Luzu, hari itu sudah sore. Seperti biasa, dia kembali ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Dia juga belajar dari Li Wenyan tentang kemajuan Taman Lingyao dan menganalisis data roh sihir. Setelah itu, saya datang ke rumah sakit Suande dan bertemu Chang Suande. Tuan, saya kembali. Jericho Lee berkata dengan gembira. Duduk dan istirahat dulu, kali ini tidak ada siapa-siapa. Chang Suande meletakkan barang-barangnya dan mengambil kursi untuk duduk. Melihat ini, Jericho Lee tahu dia pasti ingin mengatakan sesuatu. Dia segera mengambil kursi dan duduk. Tuan, apakah ada yang ingin Anda katakan? Baiklah, Chang Suande mengangguk. Jericho Lee, bagaimana perasaanmu belajar kedokteran sekarang? Jericho Lee mengedipkan matanya. Dia tidak mengerti mengapa Chang Suande tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Namun, dia dengan jujur menjawab, saya tidak punya banyak perasaan. Saya sudah terbiasa dengan hari seperti ini. Biasa, jawab Chang Suande, sedikit masuk akal. Jericho Lee mengangkat bahunya. Untungnya, sebagai seorang ahli bela diri, dia memiliki lebih banyak energi daripada yang lain. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat menyeimbangkan dua aspek belajar kedokteran dan seni bela diri. Bagaimanapun, apakah itu seni bela diri atau kedokteran, itu hanya membuang-buang energi. Mata Chang Suande bersinar dengan cahaya pemikiran yang dalam, tiba-tiba sedikit kecewa, mungkin memang seperti yang kamu katakan, itu sudah menjadi kebiasaan. Tuan, ada apa denganmu? Mengapa ini sangat menyedihkan? Menghadapi Chang Suande seperti itu, Jericho Lee tiba-tiba merasa sedikit tidak terbiasa. Sepanjang waktu, Chang Suande selalu terlihat seperti angin sepoi-sepoi dan awan cerah. Bukan gayanya yang biasa menyakiti musim semi dan kesedihan. Musim gugur seperti ini. Chang Suande tertawa dan menarik napas dalam-dalam. Bukan apa-apa. Aku hanya menghela nafas sesekali. Hingga saat ini, Anda telah menjadi dokter alami. Anda adalah siswa dengan pertumbuhan tercepat dalam hidup saya. Pada waktunya, Anda akan melampaui saya sebagai seorang master, dan seharusnya tidak ada ketegangan. Guru, saya tidak berani mengatakan bahwa lebih sulit bagi saya untuk melampaui Anda. Mungkin saya bisa melampaui Anda, tapi Tuan tetaplah Tuan. Rasa hormatku padamu tidak akan pernah berubah dalam hidupku. Jericho Lee berkata dengan tulus dari lubuk hatinya. Saya senang Anda mengatakan itu, Chang Suande menepuk pundaknya. Sejujurnya, saya harap Anda dapat melampaui saya dan semua dokter suci kami. Saya telah mempelajari metode pelatihan Zenki yang Anda berikan akhir-akhir ini, yang telah memecahkan banyak keraguan medis saya.
Sepertinya saya tidak ingin membuat terobosan besar lagi. Tapi Anda tidak sama, Anda masih sangat muda, masih ada harapan untuk mengeksplorasi level dokter ajaib, dokter ajaib. Menghadapi level ini, Jericho Lee secara alami mendambakannya dari hatinya. Bagaimanapun, seorang dokter ajaib dapat menyembuhkan penyakit apapun, bahkan penyakit seperti kanker. Sayangnya, hanya sedikit orang yang ingin mencapai level ini di zaman kuno dan modern. Meskipun ia memiliki kelebihan alami sebagai seorang pejuang, masih terlalu sulit baginya untuk mencapai level dokter ajaib. Saya akan berusaha sebaik mungkin, tapi butuh peluang besar untuk mencapai level itu. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kesempatan itu. Akan ada. Chang Xuande tertawa, saat ini, pada level Anda, metode pengajaran biasa seharusnya tidak berpengaruh. Jericho Lee tertegun dan samar-samar menebak sesuatu. Jika saya memiliki kesempatan itu, Anda ingin meningkatkan keterampilan medis Anda memerlukan metode pelatihan yang lebih tinggi. Seperti biasa, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit. Tidak masuk akal untuk pergi ke lembaga penelitian medis. Chang Xuande berkata perlahan, hanya dengan membiarkanmu mengatasi beberapa penyakit yang sulit, bisakah kamu berolahraga dalam jangka panjang? Sifu artinya biarkan aku pergi ke seluruh negeri. Jericho Lee mengangkat alisnya. Lebih dari itu. Jika Anda hanya menjalankannya, Anda mungkin tidak dapat mengambil alih terlalu banyak kasus. Dalam tataran pengobatan alami, tidak banyak penyakit yang sulit didapat obat alaminya. Pada tingkat pengobatan suci, jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi. Jika saya ingin melewati 2 tingkat penghalang tersebut, saya memerlukan banyak latihan, jadi saya memutuskan untuk keluar gunung. Bahasa Jerman yang misterius itu luar biasa. Keluar dari gunung. Jericho Lee terkejut dan menatap Chang Xuande dengan heran, Tuan, apakah Anda akan keluar dari gunung? Ini. Jangan terlalu kaget. Ini adalah hasil pertimbangan saya yang cermat. Jika Anda ingin meningkatkan prestasi medis Anda tidak bisa melakukannya secara tertutup. Dengan reputasi saya, setelah saya keluar dari gunung, akan banyak pasien dengan penyakit sulit dan bermacam-macam datang ke rumah, yang akan memberi Anda banyak kesempatan untuk berolahraga. Chang Xuande menjelaskan perlahan. Jericho Lee menatap wajahnya, tidak melihat lelucon sedikit pun, perlahan-lahan menjadi tenang, saya mengerti. Awalnya, Chang Xuande tidak keluar gunung, dan hanya sedikit pasien yang datang setiap hari. Dia bahagia dan bebas, dan dia punya banyak uang, jadi tidak perlu terburu-buru dalam hidup. Di usianya, ia seharusnya menikmati hidup. Namun alih-alih melakukannya, ia memilih untuk merelakan waktu luangnya demi muridnya. Tentu saja, Jericho Lee tidak bisa memenuhi keinginannya. Tetapi Tuan, apakah ini benar-benar pantas? Keluar dari gunung berarti tidak akan ada cara untuk bermalas-malasan seperti sekarang. Akan ada banyak gangguan, tapi saya tidak mengerti mengapa Sifu memilih untuk hidup mengasingkan diri di sini. Jericho Lee mengatakan pertanyaan yang selalu mengganggumu. Haha, Chang Xuande tidak dapat menahan tawa, saya tahu Anda akan mengalami masalah ini. Faktanya, banyak orang akan merasa aneh ketika mereka mengetahui bahwa saya tinggal di tempat sekecil itu dalam pengasingan. Pada awalnya, ketika Jericho Lee datang ke pusat medis Xuande, dia merasa sangat bingung. Chang Xuande memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Sangat disayangkan hidup menyendiri di tempat kecil ini. Terlebih lagi, dia bisa berhenti sepenuhnya dan memilih untuk membuka rumah sakit sekecil itu. Terlihat bahwa dia tidak bisa melepaskan keterampilan medisnya. Dengan kata lain, Chang Xuande hidup mengasingkan diri di sini dengan rahasia lain, atau dia tidak melepaskan obsesinya. Ini harus dimulai lebih dari 30 tahun yang lalu. Mata Chang Xuande penuh kesedihan, dan ingatannya muncul seperti air pasang. Dalam lebih dari 1 tahun berikutnya, Jericho Lee akhirnya memahami rahasia dan sisi Chang Xuande yang tidak diketahui. 30 tahun yang lalu, saat itu, Chang Xuande sedang berada di pertengahan hidupnya, berusia 30-an. Itu adalah saat di mana dia harus menikmati hidupnya. Anda harus tahu bahwa Chang Xuande adalah seorang jenius dalam bidang kedokteran. Dia menunjukkan bakat medisnya yang luar biasa sejak dini. Meski lebih buruk dari Jericho Lee, ia mengejutkan dunia medis saat itu.